Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita masuk di materi bab 2, yaitu Allah Subhanahu wa taala Maha Segalanya. Nah, sebelum masuk di pembahasan pada hari ini, adapun tujuan pembelajaran dari materi bab 2 ini yaitu yang pertama, kalian diharapkan mampu menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna. Makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Somad. Yang kedua, membuat karya berupa menulis Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan seni kaligrafi. Kemudian, tujuan pembelajaran yang ketiga yaitu melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan baik dan benar. Dan tujuan pembelajaran yang terakhir yaitu terbiasa menumbuhkan sikap mandiri dan bertanggung jawab. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini akan kita bahas yaitu yang pertama, menjelaskan arti dan makna Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad. Kemudian, melafalkan Asmaul Husna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad dengan baik dan benar. Ya, sebelum masuk di makna Al-Ghaffar, Al-Afu, Al-Wahid, dan As-Samad, yang perlu kita ketahui yaitu di bab ini kita mempelajari terkait dengan Asmaul Husna. Ada 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, yang perlu kita ketahui, apa itu Asmaul Husna? Pasti kata Asmaul Husna ini sudah tidak asing lagi di pendengaran kita. Nah, Asmaul Husna yaitu 99 nama-nama terbaik Allah yang indah dan mulia. Nah, itu adalah gambaran dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, istilah Asmaul Husna ya, yaitu al-asma yang berarti nama dan al-husna yang berarti baik atau indah. Jadi nama Asmaul Husna itu, nama-nama Allah itu menunjukkan keagungan, kesempurnaan dan kebesaran Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang memiliki kuasa mutlak atas alam semesta. Jadi itu berkaitan dengan judul bab kita ya, terkait dengan Allah Subhanahu wa taala Maha Segalanya, itu menggambarkan nama-nama Allah yang baik dan indah yaitu Asmaul Husna. Nah, kita masuk di makna beberapa nama Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Ghaffar. Nah, Al-Ghaffar berasal dari kata ghafara yang artinya menutup. Dalam bahasa Arab, kata dasar ghafara dapat membentuk menjadi kata yang sangat beragam seperti istighfar. Istighfar yaitu permohonan ampunan. Kemudian maghfirah yaitu ampunan. Ghufran juga dapat dikatakan sebagai ampunan. Ghafir yaitu yang mengampuni. Ghafur artinya pengampun. Ghufrah yaitu alat penutup, ghafir yang menutupi. Jadi Allah Subhanahu wa taala menutup dosa-dosa hambanya. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, yang dimaksud Al-Ghaffar yaitu Allah menutup dosa-dosa manusia dengan keindahan dan menyembunyikan semua keburukan yang dilakukan oleh manusia. Jadi Al-Ghaffar dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Peneladanan Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari tidak mudah ya, apalagi di zaman sekarang dengan canggihnya teknologi yang kita gunakan ya. Berita baik dan buruk mudah sekali tersebar, baik itu kepada kita pribadi maupun kepada orang banyak. Tapi yang perlu kita
Jadi yang perlu kita pelajari yaitu kita harus meneladani Al-Ghaffar dalam kehidupan sehari-hari, walaupun hanya sedikit demi sedikit ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meneladani Al-Ghaffar dalam kehidupan kita sehari-hari? Yaitu dengan cara kita membiasakan untuk belajar menutupi aib orang lain. Menutupi aib orang lain maksudnya ketika kita mengetahui kesalahan, keburukan, atau dosa yang dilakukan orang lain sekecil apapun itu, baik itu langsung dari orang lain maupun itu diceritakan oleh orang yang bersangkutan, kita tidak boleh membukanya atau kita tidak boleh menceritakan kembali kepada orang lain agar aib orang tersebut yang bercerita kepada kita atau kita mendapat berita dari orang lain tidak tersebar dan tidak diketahui orang banyak. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah bersabda, siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Sekarang Asmaul Husna, salah satu Asmaul Husna yang dipelajari di bab ini yaitu Al-Afu. Al-Afu berasal dari kata afu, artinya menghapus, menghapuskan ya, menghilangkan atau melenyapkan. Dengan sifat al-afu, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan semua dosa makhluk. Nah, jadi menghapus itu lebih kuat dari menutup ya, daripada menutup. Jadi Al-Ghaffar tadi bedanya ya. Kalau Al-Ghaffar tadi artinya menutup, menutupi semua aib-aib hambanya, sedangkan Al-Afu ini artinya menghapuskan. Jadi Allah menghapuskan dosa hamba-hambanya bagi hambanya yang mau bertaubat. Jadi cara untuk kita meneladani Al-Afu ini dalam kehidupan kita sehari-hari yaitu yang pertama, memaafkan kesalahan orang lain yang berbuat salah kepada kita, baik disengaja maupun tidak disengaja. Jadi kita harus memaafkan orang yang berbuat salah kepada kita, baik orang itu sengaja ataupun tidak disengaja. Kemudian yang kedua yaitu menghapuskan dan melenyapkan semua kesalahan orang dari hati kita ya, agar tidak diungkit kembali selamanya. Kemudian yang ketiga yaitu tidak memelihara rasa dendam di dalam hati. Jadi tidak ada lagi tersimpan rasa hal-hal yang dapat membuat kita sakit hati. Tidak ada lagi ya. Jadi al-afu artinya menghilangkan. Jadi dihilangkan semua perasaan yang membuat kita mengingat kembali rasa sakit yang sudah dilakukan, yang sudah diperbuat oleh orang yang berbuat tidak baik kepada kita. Ya, memaafkan dengan cara menghapuskan semua kesalahan orang lain itu memang tidak mudah ya. Tapi kita harus tetap berusaha sekuat hati agar Allah Subhanahu wa taala memberikan maafnya kepada kita. Jadi sebagaimana dalam Quran surah An-Nisa ayat 149, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan yang artinya ya, surahnya bisa dibaca, artinya itu, jika kamu menyatakan sesuatu kebaikan atau menyembunyikan atau memaafkan sesuatu kesalahan orang lain, maka sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Kuasa. Jadi dalam surah ini mengatakan bahwa ketika kita menyembunyikan, ketika kita memaafkan kesalahan orang lain, maka Allah Maha Pemaaf. Jadi Allah saja Maha Pemaaf ya. Terlebih lagi kita ini sebagai manusia biasa, kita harus lebih memaafkan orang yang berbuat kesalahan kepada kita. Jadi
untuk mendapatkan ampunan atas kesalahan kepada Allah lebih mudah daripada mendapatkan maaf atas kesalahan kepada sama manusia. Jadi ketika kita berbuat salah kepada Allah, kita memang mudah untuk langsung meminta maaf kepada Allah. Tapi ketika kita berbuat salah kepada manusia, itu tidak mudah karena lidah kita ini bisa menyakiti hati orang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima taubat seseorang sebelum orang yang dianiaya atau disakitinya itu memaafkan. Jadi kita harus meminta maaf dulu kepada orang yang kita sakiti hatinya. Lalu Allah baru memaafkan kita. Jadi oleh sebab itu dalam hubungan kita dengan sesama manusia, kita harus senantiasa berhati-hati, baik pikiran kita, baik dari ucapan kita, baik dari perbuatan kita. Kita jangan sampai menyakiti hati orang lain ya. Ketika kita menyakiti hati orang lain, maka itulah yang bisa membuat kita berdosa. Apalagi jika kita suuzon ya terhadap orang lain, kita berpikiran yang negatif kepada orang lain, ketika kita berprasangka tidak baik kepada orang lain, karena itu karena akibat kita terlalu cepat menerima dan menyebarkan berita bohong. Sebagaimana yang biasa kita dengar yaitu hoax ya, yaitu berita yang belum tentu kebenarannya. Jadi di zaman sekarang dengan canggihnya teknologi banyak sekali informasi yang uh, belum tentu jelas kebenarannya. Jadi kita sebagai orang yang berpendidikan dalam mencerna suatu informasi kita harus dalam menerima informasi kita harus mencerna dulu apakah berita tersebut baik atau buruk, apakah berita tersebut bermanfaat atau tidak, apakah berita tersebut benar atau tidak ya, itu yang dinamakan dengan tabayun dulu sebelum kita menyimpulkan sesuatu sehingga kita terhindar dari perbuatan fitnah terhadap orang lain. Nah, Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Wahid. Al-Wahid yaitu artinya tunggal. Jadi tidak ada satu, tidak ada dua, tidak ada tiga, dan seterusnya. Al-Wahid artinya tunggal. Al-Wahid adalah zat tunggal sendiri dan tanpa ada yang lain. Allah tidak punya sekutu dan tandingan. Sebagaimana dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 163 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwa rahmanur rahim. Artinya, dan Tuhanmu adalah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan selain Dia yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara meneladani nama Allah Al-Wahid? Yaitu ada beberapa ya cara kita untuk mengimani nama Allah Al-Wahid. Yang pertama yaitu selalu mengucapkan La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua yaitu selalu melaksanakan sholat wajib. Yang mana itu sholat wajib yang diwajibkan? Nah, ada 5, ada subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Jadi itu adalah sholat wajib yang harus kita laksanakan sehari semalam. Kemudian yang ketiga, hanya berdoa dan meminta kepada Allah. Tidak ada yang lain, yaitu hanya kepada Allah. Kemudian yang keempat, menghindari perbuatan dan ucapan yang mendekati kemusyrikan. Dan yang selanjutnya yaitu fokus kepada satu tujuan yang ingin dicapai. Jadi kelima tadi adalah
cara kita untuk mengimani kemahaesaan Allah atau kemahatunggalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Asmaul Husna yang selanjutnya, Asmaul Husna yang keempat yang kita pelajari di bab ini yaitu As-Samad. Nah, pasti kata As-Samad ini tidak asing di pendengaran kita di dalam sebagaimana yang biasa kita dengar di dalam surah Al-Ikhlas di ayat 2 yang Allahus Somad, artinya Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi As-Samad artinya tempat meminta dan tempat menggantungkan harapan. Yang meminta dan menggantungkan keinginan kepada Allah bukan hanya manusia, tetapi semua makhluk yang diciptakannya. Jadi tidak hanya manusia, ada hewan, ada tumbuhan ya, dan semua makhluk yang Allah ciptakan. Jadi setiap makhluk menyampaikan permintaan dan keinginannya, menggantungkan dirinya kepada Allah dengan cara yang berbeda. Hewan dengan cara bahasa hewan, tumbuhan dengan caranya juga yang berbeda. Begitupun makhluk Allah yang lain pasti dengan caranya yang berbeda. Termasuk kita sebagai manusia, caranya juga berbeda. Jadi manusia memiliki tata cara tersendiri dalam meminta dan menggantungkan keinginannya kepada Allah, yaitu dengan cara-cara yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun ya sebagai manusia, yaitu sebagai makhluk yang paling sempurna dibanding dengan makhluk yang lain ya, tapi tetap kita tidak berdaya tanpa bergantung kepada Allah. Kita tetap tidak bisa berdiri sendiri tanpa bergantung kepada Allah. Jadi sebagaimana dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita tidak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah, tanpa bantuan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifatnya mengajarkan bahwa kita sangat membutuhkan Allah semata ya. Oleh sebab itu, peneladanan yang harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari dalam Asmaul Husna Allah yang As-Samad, yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus dengan sungguh-sungguh. Jadi kita dalam beribadah kepada Allah harus dengan bersungguh-sungguh, tidak boleh main-main ya. Kemudian yang kedua, bermohon hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencapai cita-cita terbaik, tidak memohon kepada yang lain, tapi kita memohon hanya kepada Allah. Tentunya juga harus didasari dengan usaha yang maksimal, usaha dan berdoa kepada Allah, memohon dan menggantungkan harapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian pembelajaran kita pada hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Jangan lupa belajar, jangan lupa beribadah ya. Demikian Ibu akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.